3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhadhtum indallahi ahdan fala yukhliqallahu ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat 80. Wa qalu dan mereka berkata, lan tamassana an-naru, tidak akan pernah menyentuh kami. Neraka tidak akan pernah menyentuh kami. Illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Qul, katakanlah, attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian telah mengambil perjanjian dari Allah? Apakah kalian sudah menerima perjanjian dari Allah? Fala yukhliqallahu ahda, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kalian mengatakan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Pada ayat yang kemarin kita telah mendiskusikan bahwa kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan sebuah kitab, sebuah buku, sebuah karangan dengan tangan-tangan mereka, tapi kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Jadi ini sebuah peringatan dari Allah bahwa tidak boleh seseorang, siapapun itu, membuat sesuatu, menyusun buku, menyusun karangan, padahal dia yang menuliskannya, menerjemahkan pikirannya, menuangkan seluruh emosinya, seluruh logika berpikirnya dituangkan, tapi kemudian secara sembrono mengatakan itu dari Allah. Ini sebenarnya berlaku untuk apa saja. Jadi karena berbeda kelas, sebagaimana saya ceritakan kemarin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu bil haqq. Jadi bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, begitu rasanya. Jadi Al-Quran itu sebuah kitab suci yang membawa kebenaran, yang diturunkan dengan benar, yang berisikan kebenaran dan keseimbangan, sehingga Al-Quran bisa diuji dan telah teruji. Sebagaimana sering kita dengar bagaimana Al-Quran yang sudah 14 abad yang lalu diturunkan, tapi orang modern, orang-orang abad terakhir bisa menemukan bagaimana kata-kata mati dan hidup itu sama jumlahnya. Kata-kata Allah itu habis dibagi 19, sehingga itu sebuah pembuktian bahwa dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap otentik. Nah, bisa nggak seseorang
membuat sebuah karangan, sebuah buku yang seperti itu. Ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Itu berulang sampai 3 kali ya. Surat Yunus juga ada, surat Hud, surat Al-Baqarah. Karena memang tidak ada. Jadi ada banyak hal yang tidak disamai oleh bikinan manusia. Sehingga kalau manusia mau membuat sesuatu yang berupa karangan, berupa sebuah buku, apalagi kitab ya, itu jangan sekali-kali menyandarkannya dari Allah. Dan ada orang yang kadang sembrono, semalam saya bermimpi menerima wahyu, terus dituliskan menjadi sebuah buku. Seolah-olah dia mengatakan buku saya ini, karangan saya ini dari Allah langsung. Betul. Ada buku-buku seperti itu tuh ada. Makanya tidak boleh, karena kualitasnya sangat berbeda. Ya, sampai diancam 3 kali kan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka. Kemudian mengatakan ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Kecelakaanlah bagi mereka akibat apa yang dituliskan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi orang yang mengerjakan seperti itu. Jadi hati-hati. Itu ya. Jadi kalau kita menggunakan perspektif Al-Quran, maka kita akan menemukan fakta bahwa kita harus mau diluruskan oleh Al-Quran. Harus siap sebagai orang beriman. Karena apa? Karena sangat sedikit sekali orang yang mau bersusah payah memahami Al-Quran. Sehingga kadang secara pelan, sudah berusia ratusan 2 tahun kan, sehingga seakan-akan kita akan menemukan kok berbeda Al-Quran dengan tradisi-tradisi pemikiran kita. Al-Quran akan mengoreksi itu. Nah, kita harus siap dikoreksi. Paham ya? Jadi kalau berhadapan dengan Al-Quran, sami'na wa ata'na. Berarti apa yang kita pikirkan selama ini ternyata keliru, ternyata bukan bagian dari Al-Quran, itu loh. Umpamanya saya bicara kemarin tentang tidak ada dalam Al-Quran penjelasan tentang Dajjal. Jadi kalau bicara Dajjal, jangan bicara itu bagian dari agama, itu. Berarti itu bagian dari tradisi lisan yang setiap bangsa memiliki cerita-cerita, memiliki legenda-legenda yang secara keliru dianggap bagian dari agama. Ya kan? Kita harus mau mengoreksi. Jangan kemudian itu sudah jadi keyakinan semua orang, tidak mungkin salah. Jadi ketika Al-Quran mengoreksi kita, maka kita siap menerima. Sebagaimana ayat yang kita akan bahas ini. Jadi saya akan bahas dulu tradisi kita. Sudah terbiasa kita mendengar bahwa kita itu sebagai orang-orang berdosa ya. Kita ini kan orang yang beriman tapi juga kadang masih melakukan dosa. Jadi kholatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Itu termasuk dalam kategori orang-orang yang masih mencampurkan antara perbuatan baik dan perbuatan. Kita itu kadang ada orang yang berpendapat ya kita semuanya masuk neraka lah, tapi nanti diangkat lagi. Apa bedanya dengan ini kan? Padahal itu sebenarnya adalah perkataan orang Yahudi, perkataan Bani Israel. Masuk belum? Masuk. Yang sebenarnya surga neraka itu khalidina fiha.
Jadi kalau memakai perspektif Al-Quran, tidak ada cerita orang masuk neraka kemudian diangkat lagi dari neraka kemudian dimasukkan surga, atau sebaliknya orang masuk surga kemudian diangkat lagi dimasukkan neraka. Terbukti yang berpendapat bahwa kita masuk ke neraka beberapa hari itu ya perkataan orang Bani Israil, bukan perkataan Allah. Maka ditulis sama Allah, "Qul attakhadtum indallahi ahda." Apakah kalian sudah mendapatkan perjanjian dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Atau kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu saja? Kan seakan-akan gini, Allah sudah berjanji bahwa kamu yang berdosa tetap masuk neraka, nanti aku angkat. Lamanya di neraka sebentar saja, ayyaman ma'dudah. Padahal wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ayat itu menerangkan bahwa orang penghuni neraka masuk neraka itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dikatakan masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam itu dan kalian khalidina fiha, selamanya sudah di situ. Sama orang-orang masuk surga juga, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi orang bertakwa juga digiring masuk ke surga. Cuma bedanya salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian, atas kebaikan-kebaikan kalian. Selamat berbahagia di dunia ini, di akhirat ini, di surga ini. Dikasih salam. Khalidina fiha, lama selamanya di sana. Jadi penduduk surga masuk surga pintu ditutup, penduduk neraka masuk neraka ditutup pintu. Nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa lah. Nggak bisa bikin proyek. Nggak bisa bikin proyek. Nggak bisa. Jembatan. Berarti ini juga jawaban ya Pak? Iya, jadi jawaban sudahkah ada pertanyaan Allah gitu. Untuk orang-orang yang suka berbohong. Jadi orang-orang itu seakan-akan bicara seperti itu seakan-akan ada perjanjian bahwa dia itu tetap akan dimasukkan ke surga gitu. Orang-orang kafir itu akan masuk ke surga, tetap dia akan masuk ke neraka beberapa hari saja. Attakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian sudah menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ya kan? Atau kamu itu ngomong sesuatu yang kalian tidak tahu? Coba di wama adro kamal kutomah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah. Innaha, sesungguhnya mereka di neraka itu, innaha sesungguhnya neraka itu alaihim, bagi mereka muqsadah, ditutup. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah, mereka di apa namanya, diikat di tiang-tiang yang panjang. Jadi jangan berpikir nanti saya masuk neraka mungkin sebentar saja. Jangan. Sekali masuk bisa keluar. Sekali masuk nggak bisa keluar. Kita sekali masuk neraka nggak bisa keluar. Selamanya di sini. Maka jangan berpikir nggak apa-apa lah dosa-dosa sedikit. Nanti toh paling sebentar. Siapa yang sanggup 5 jam neraka? Seharinya di akhirat itu 50.000 tahun. Jadi jangan meremehkan Allah gitu loh maksudnya. Jangan meremehkan Allah. Jadi apa namanya? Ini sama dengan nanti di surat Ali Imran itu, alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab yud'una ila kitabillah. Ketika mereka
disuruh pada Alkitab mereka berpaling. Kemudian mereka mengatakan kami di neraka juga paling sebentar saja. Jadi mereka berpaling dari kitab suci dan mereka menantang Allah. Paling kami juga di sana sebentar saja di neraka, tidak apa-apa. Betul. Itu bahasa kesombongan. Bahasa kesombongan. Betul. Jadi ayat ini mengoreksi pendapat kita kan. Yang saya bilang tadi, kita harus yang dikoreksi. Jadi kalau kita selama ini mendengarkan, kita juga nanti tetap masuk neraka, mau kita banyak dosa, seakan-akan benar ya. Tapi kan sebentar saja atau sebatas dosa kita habis gitu. Seakan-akan kayak di neraka itu tempat cuci. Jadi pakaian itu kan kita menganalogikan dengan menyuci pakaian. Pakaian kotor dicuci, kalau sudah bersih diangkat. Ini neraka men, bukan cucian. Ini neraka. Innaha alaihim muqsoda. Neraka itu bagi mereka muqsoda, ditutup. Tidak mungkin ada masa kholidina fiha selamanya kalau nggak diangkat lagi kan. Saya tidak menemukan tuh bahasa itu kecuali dari perkataan orang-orang yang entah dari mana sumbernya. Tapi kabar baiknya kan begini, kabar baiknya itu bahwa orang-orang beriman itu, ini saya sangat berhusnudzon dan sangat berharap. Sebanyak-banyak dosa orang beriman, tapi dia beriman, di ujung pengadilan Allah dia akan mendapat ampunan. Lalu Presiden Indonesia masih gerah-gerah korupsi aja bisa dikasih abolisi. Ya kan? Gara-gara dia pejabat dikasih abolisi sama amnesti. Gusti Allah lebih menyayangi orang-orang beriman. Jadi kalau Allah sudah mengampuni orang, ini banyak dosanya, tapi dia punya iman, Allah ampuni di ujung pengadilan ya. Berarti kan sudah dibuktikan kesalahannya, dibuktikan kekeliruannya, dibuktikan kejahatannya, sudah terbukti, kemudian Allah kasih ampunan. Itulah namanya syafaat. Allah memberikan syafaat kepadanya, maka itu dosanya hapus, diganti dengan rahmat Allah. Kan kalau gitu kita berharap sama Allah kan, roja sama Allah, tidak malah kemudian menyepelekan Allah. Ya. Nah, jadi kita yang selama ini, saya juga lah dulu waktu kecil itu paling sering dengan gitu. Kita masuk neraka sebagaimana derajat dosa kita. Tapi nanti kalau sudah bersih ya dimasukkan ke surga. Itu ternyata ketemunya bukan perkataan orang beriman, itu perkataan orang Bani Israel yang menganggap enteng Tuhannya. Saat kami masuk ke sana ya, tapi hanya beberapa hari saja. Orang beriman tidak boleh bicara seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih menarik saya tadi itu ada kata-kata masih berladina takau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Terus dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kebahagiaan kalian. Coba ustaz-ustaz koreksi di surah Al-Quran, paling banyak Allah mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian. Paling yang sering kita baca salamun ala nuhin fil alamin. Kalau kita ketemu ulah dulu, Allah kasih salam sejahtera. Allah itu memberi contoh kepada kita, biasa memberi selamat. Nah kok umatnya menganggap ucapan selamat itu menjadi sesuatu yang bid'ah. Selamat atas kelahiran Rasulullah. Maulid Nabi itu kan kita memberi selamat berbahagia atas kelahiran Nabi kita.
ucapan selamat. Nah kok itu dianggap bid'ah? Saya itu tadi pas ketemu ayat itu iya ya, Allah itu dikit-dikit salah. Nabi Isa saja, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam bagi dia, coba selamat bagi dia di hari dia dilahirkan, di hari dia dimatikan, dan di hari dia dibangkitkan. Nabi Yahya, Nabi Isa itu mendapat selamat Allah. Allah itu, jadi sebenarnya kata-kata selamat itu bahasa pergaulan yang baik. Selamat ya sudah jadi bapak, ya kan? Selamat ya sudah kelahiran anaknya. Selamat ya diterima bekerja. Itu kan kata-kata yang memotivasi dan membahagiakan orang. Lah kok umatnya malah mencari, wah itu tidak ada dalam sejarahnya. Dirayakan kelahiran Nabi kan aneh. Padahal faktanya di Al-Quran, Allah itu biasa memberi selamat atas sebuah kebahagiaan. Masuk surga itu loh, salamun alaikum tibtum, selamat berbahagialah kalian. Jadi itu saja sudah mengkonfirmasi bahwa bahasa-bahasa selamat Natal, selamat berlebaran, selamat kemerdekaan, itu bahasa-bahasa untuk membahagiakan yang bagian dari muamalah gitu, bagian dari pergaulan yang baik. Jangan dicari-cari, wah ini di hadis Nabi tidak ada. Loh, tidak seluruh hal tercatat dalam hadis Nabi. Saya kan bilang berkali-kali bahwa Nabi Muhammad itu seorang pengajar, seorang yang mengajarkan membaca dan menulis kepada sahabat-sahabatnya. Apa ada dalam hadis? Enggak nemu. Jadi jangan gara-gara tidak ada kemudian orang yang mengucapkan selamat disebut bid'ah. Yang bid'ah itu kamu yang tidak mau mencari fakta Nabi dari Al-Quran gitu loh. Kalau Al-Quran bicara fakta kan kita sebagai orang beriman menganggap bahwa kisah Nabi, profil Nabi yang diceritakan di Al-Quran itu adalah fakta. Fadzakir innama anta mudzakir, mengajarlah Muhammad karena engkau adalah seorang pengajar. Jadi yang sambung al-asadid warasatul anbiya. Yang warasatul anbiya itu asadid, ustaz-ustaz yang mengajarkan menulis dan membaca Al-Quran, itu paling dasar. Wa yu'allimukumul kitab. Itu sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Saya bicarakan kan Nabi Ibrahim itu berdoa, semoga di tanah Arab ini diutus seorang nabi dari kalangan mereka yang menyampaikan ayat-ayatmu dan mengajarkan baca tulis. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang tidak bisa membaca menulis. Saya kadang jadi menggelikan. Seluruh nabi itu jenius. Seluruh nabi itu orang yang bisa membaca dan menulis. Bahkan Nabi Isa yang tidak punya ayah saja Allah ajarkan membaca dan menulis. Ya jangan bayangkan bagaimana cara Allah mengajarkan. Kan ada Jibril. Gimana? Jibril itulah yang bertugas mengajarkan. Jadi kalau Nabi wahyu pertama Iqra, bacalah. Nabi itu pasti sudah bisa membaca. Sebelum turunnya wahyu sudah diajarkan dulu oleh malaikat Jibril, kan bisa jadi begitu. Kalaupun umpamanya Nabi tidak sempat diajarkan. Jadi jangan begini. Jangan menganggap kitab-kitab hadis itu mengcover seluruh proses kehidupan Nabi. Jangan. Karena itulah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika melihat perilaku kita, perilaku orang-orang beriman, tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian disebut bid'ah. Ya kan? Kita harus kritis dalam hal ini. Tidak seluruhnya. Faktanya apa? Cari dalam hadis yang dikarang oleh orang-orang itu,
yang bicara tentang Nabi Muhammad itu seorang yang pendiam. Sangat sendiri. Tapi Al-Quran memberikan profil Nabi. Nabi itu seorang pendiam, tidak banyak bicara. Makanya kalau bicara hadis itu kan hikmah Nabi. Jadi Allah mengajarkan hikmah, maksudnya mengajarkan hadis. Tapi itu juga tidak boleh melewati batas-batas Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu orang yang menyampaikan Al-Quran. Jadi hakim tertingginya itu Al-Quran. Kayak di kita sering saya sampaikan derajat undang-undang di Indonesia itu pertama kan undang-undang dasar, kemudian turun ke undang-undang, kemudian turun ke perpu, peraturan pengganti undang-undang, kemudian baru ke peraturan pemerintah, kemudian ada kepres, ada peraturan gubernur, peraturan daerah, kan begitu jenjangnya. Artinya kalau ada yang di bawah ini tidak dirasa tidak sesuai dengan undang-undang yang di atasnya diadukan, maka batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sama, Al-Quran adalah undang-undang tertinggi, di bawahnya ada hikmah, di bawahnya ada fatwa, ya kan? Ada pendapat ulama, pendapat siapapun. Kalau diketemukan ada keraguan, ada sesuatu yang kayaknya kurang pas, diadukan. Batu ujinya apa? Al-Quran. Itu loh ya. Jadi Allah mengajarkan hikmah, namanya kalau Al-Quran kan hikmah. Wa yu'allimukumul hikmah. Allah mengajarkan hikmah. Nah, itu yang kemudian diterjemahkan menjadi itu hadis. Tetapi sejauh-jauh hikmah, dia tidak akan melewati batas Al-Quran. Karena yang disampaikan oleh Nabi adalah Al-Quran. Maka di Al-Quran lah akan ketemu. Akhirnya kan ketemu, oh ternyata kata-kata bahwa seorang itu akan dicelup ke neraka, orang-orang berdosa itu tetap dia masukkan ke neraka, tapi sebatas sampai dosanya habis. Itu kan bukan bahasa orang beriman ternyata, bukan bahasa dari Allah, itu bahasanya orang Bani Israel. Karena faktanya kalau di Al-Quran, kalau Allah sudah memberikan ampunan berupa syafaat, di ujung pengadilan Allah itu ada syafaat, maka diampuni dosa-dosanya dan dihapus, kemudian dimasukkan ke surga. Disitulah iman akan kelihatan bermanfaatnya iman. Maka jangan pernah kita menganggap remeh keimanan. Iman itu sesuatu yang harus kita pegang teguh meskipun dunia runtuh. Karena di ujung pengadilan Allah, iman itulah yang akan memisahkan, yang akan menjadi alasan buat bahwa seseorang itu mendapatkan ampunan. Paham ya? Ini kita kalau ngaji di sini memang ngaji pintar ya, ngaji pintar kalau di sini. Jadi sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi kita tapi dikoreksi oleh Al-Quran, maka kita harus siap. Karena jarang sekali memang orang yang mau mempelajari, berkontemplasi, memikirkan, mencari makna-makna Al-Qurannya. Ya. Padahal perintah Al-Quran itu waliyatadabbaru ayatihi. Orang beriman itu diperintah untuk mentadabbur, berpikir mendalam, mempelajari Al-Quran. Tapi karena sangat jarang sekali orang yang mempelajarinya, sehingga orang-orang tersilap gitu. Umat beriman tersilap. Kadang sesuatu yang menjadi pemikiran orang-orang ahlul kitab diadopsi, dianggap itu bagian dari agama. Juga. Jadi perkataan bahwa tidak akan neraka tidak akan bisa menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja, atau dalam bahasa kita sepanjang dosa kita masih ada, celup dicuci, bahasa kita kan itu dicuci, kalau sudah kotorannya hilang dan dimasukkan. Siapa yang mampu, jangan pernah berpikir mau masuk neraka, jangan pernah, ya Allah lebih baik
Dari sekarang biasakan minta ampunan sama Allah. Dosa kita memang banyak, tapi kita tetap berharap Allah mengampuni dosa kita. Karena di ujungnya Allah akan mengampuni. Masuk pengadilan Allah itu kan betapa tersiksa. Jangankan pengadilan Allah, pengadilan dunia. Tanya itu koruptor-koruptor apa nggak susah hidupnya. Baru di penyelidikan itu ditanya 12 jam saja itu sudah stres. 12 jam ditanya oleh penyelidik. Belum penyidik dituntut, di dunia aja sudah stres. Apalagi di akhirat. Apalagi malah kita membayangkan kita akan masuk neraka. Kok wali-wali ini. Lebih baik kita rendah hati di depan Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami ini memang banyak berdosa, tapi kami ini orang-orang beriman kepadamu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kan gitu. Itu kan salah satu doa yang kita mengajarkan keimanan. Ya Allah, kami itu disuruh untuk beriman, maka kami beriman dan ampunilah dosa-dosa kami. Jadi iman menjadi wasilah pengampunan Allah. Itu ya, saudara sekalian. Jadi manakala kita dikoreksi oleh Al-Quran, maka kita tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na, dan lepaskanlah prasangka-prasangka kita yang dianggap bagian dari keimanan. Itu insyaallah minggu depan bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu mengkonfirmasi juga ayat itu begitu. Hum fiha khalidun. Jadi surga adalah abadi, neraka adalah abadi. Ketika masing-masing penduduk sudah memasuki tempatnya, surga sudah dimasuki, neraka sudah masuk, tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kuning ngaji bintang aja.